Hidup terus berjalan, sama seperti sinar matahari yang selalu datang setiap pagi yang menyiratkan kegembiraan dan harapan baru sedang menanti Anda hari ini. Agar dapat meraih kebahagiaan dan terus membangun harapan baru, mari tetap awali hari-hari kita dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 15 Desember 2021, tertulis di Lukas 21 ayat 27. Demikian dikatakan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, dungi idauna sida ma anak ni jolmai romar hite hon obun matat waso dot hasangapon godang. Demikian firman Tuhan. Banyak peristiwa-peristiwa alam membuat ketakutan bagi kita karena bisa mengakibatkan kematian bagi makhluk apa saja di muka bumi ini. Peristiwa-peristiwa alam juga dapat memusnahkan harta benda, juga merenggut begitu banyak korban jiwa. Renungan kita hari ini ingin mengajarkan kita untuk dapat memiliki sikap yang benar dan bijak dalam menghadapi peristiwa-peristiwa alam yang dijelaskan oleh firman Allah sebagai tanda-tanda kedatangan Anak Manusia itu. Sikap ketakutan, kebingungan, dan kecemasan bukanlah sikap yang benar, apalagi sampai berlebihan sehingga menyebabkan kematian. Itu tidak ada gunanya. Kedatangan Anak Manusia memang pasti akan terjadi dalam fenomena alam. Memang selalu pasti harus ada tanda-tanda bahwa Dia akan segera datang. Tetapi kapan waktunya kita tidak berhak untuk memprediksinya, apalagi memastikan kapan Dia akan datang. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa sekalipun tanda-tandanya sudah jelas, tetapi kapan Dia datang itu tidak seorang pun manusia yang tahu. Sebagai orang percaya, mari kita berpikir dan bertindak yang benar sesuai dengan firman Allah dalam menyikapi tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Akhir dunia bisa dibayangkan seperti dalam sebuah pesta. Waktu untuk mempersiapkan acara itu pastilah lebih banyak daripada waktu membongkar setelah acara selesai. Ketika mempersiapkan diperlukan waktu yang lebih lama, pemikiran yang lebih banyak, tenaga yang lebih besar, dan juga biaya yang tidak sedikit. Hasilnya semua serba teratur, rapi, dan tersusun. Orang menjadi nyaman untuk memandang dan menikmatinya. Tetapi ketika hendak membongkar, pastilah semuanya berjalan lebih cepat. Tidak perlu pikiran yang panjang, biaya juga lebih murah. Tenaga juga tidak sebanyak ketika mempersiapkannya. Membongkar berarti menjadi tidak teratur lagi, tidak tersusun lagi, tidak enak dipandang mata, apalagi dinikmati. Dan semua orang bisa melakukan itu dengan mudah. Akhir acara bisa dibahasakan dengan tibanya kehancuran dari apa yang sudah disusun dengan baik dan terencana. Demikian juga dalam hidup kita. Di akhir kehidupan ini, apa yang tadinya terlihat baik menjadi hancur lebur. Yang tadinya tenang-tenang menjadi kacau balau. Bencana dan nestapa ada di mana-mana. Ratapan tangis dan rintihan kesakitan menjadi gambaran yang jelas terbayang. Semuanya menjadi hancur. Saat ini kita pun berhadapan dengan berbagai macam kekacauan yang terjadi, baik yang skala pribadi maupun yang massal. Kenyataan sakit, kelaparan, peperangan, penganiayaan, terorisme, dan macam-macam situasi lainnya menjadi kekacauan yang nyata bisa dialami oleh siapa saja. Orang yang sakit bisa jadi merasa bahwa kehancuran dunia sudah tiba
jika ia kehilangan harapan dan imannya. Orang yang kelimpahan harta benda pun juga bisa merasa dunia sudah berakhir ketika jiwa tidak menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Namun bagi orang beriman, berhadapan dengan situasi seperti itu menjadi tanda bahwa Tuhan akan datang. Menjadi saat yang kita nantikan, saat kita kembali kepadanya. Oleh karena itu saudaraku, orang beriman akan tetap mampu bertahan dalam situasi apapun dan kapanpun. Karena jiwanya sudah dipenuhi oleh kuasa Allah sendiri. Jiwa yang bersama dengan Allah selalu mengalami kepenuhan, kedamaian dan sukacita. Kehancuran apapun tidak akan mampu menggoyahkan jiwa yang damai bersama dengan Allah. Agar kita bisa menerima keselamatan di akhir kehidupan ini, mari kita tinggalkan hidup lama kita dan hidup dalam hidup yang baru bersama Yesus untuk menyaksikan kasih-Nya bagi dunia ini yang pasti hadir dalam kuasa dan kemuliaan-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa setia dan berserah diri kepadamu. Semoga kami tidak mudah putus asa dan putus iman ketika kami melihat kejadian yang bisa menggoncang hidup jasmani kami. Jadikan hati kami teguh sampai Engkau hadir dalam tanda-tanda keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari-hari Anda hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.